Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi minta kepada semua pihak pada penghujung tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 untuk mengantisipasi bencana akibat cuaca ekstrim dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Antisipasi bencana cuaca ekstrim dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini. Presiden Jokowi minta kepada para korban gempa di Cianjur, Jawa Barat agar benar-benar memanfaatkan dana stimulan dari pemerintah untuk membangun kembali maupun memperbaiki rumah yang terdampak gempa bumi. Uang yang sudah diberikan agar 100% dipakai untuk perbaikan rumah yang kita miliki. Setuju? Sehingga pengambilannya bertahap. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 5 Desember, Presiden Jokowi secara resmi membuka kejuaraan dunia Wushu Junior ke-8 di BSD City, Tangerang, Banten. Pada sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan pihaknya menyambut gembira penyelenggaraan kejuaraan dunia Wushu Junior ke-8 yang diselenggarakan di Indonesia. Ajang kejuaraan itu, lanjut Presiden, bukan semata pertandingan, melainkan jembatan untuk mempererat tali persaudaraan antar bangsa. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara khusus mengucapkan selamat datang di Indonesia kepada seluruh delegasi Wushu dari 60 negara yang mewakili 5 benua. Lebih lanjut, Presiden mengatakan kehadiran para delegasi Wushu ke Indonesia adalah untuk bertanding. Namun demikian, Presiden minta kepada delegasi yang datang ke Indonesia untuk lebih dekat mengenal Indonesia. Dan secara khusus saya mengucapkan selamat datang di Indonesia kepada seluruh delegasi Wushu dari negara-negara sahabat dari 60 negara yang mewakili 5 benua. Memang kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ke Indonesia adalah untuk bertanding. Tetapi saya sangat mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian di Indonesia saat ini agar juga dimanfaatkan untuk lebih dekat mengenal Indonesia. Insan Wushu yang saya hormati, sebagaimana semangat unity and diversity, ajang kejuaraan ini bukan semata pertandingan. Kejuaraan ini adalah jembatan persahabatan untuk mempererat tali persaudaraan antar bangsa. Oleh karena itu saya ingin mengajak seluruh atlet untuk berlaga dengan gembira, bertanding secara sportif, menunjukkan kemampuan terbaik untuk meraih medali yang diharapkan. Terakhir, by saying Bismillahirrahmanirrahim, today I declare the 8th Junior Wushu World Championship Open. Thank you. Kejuaraan dunia Wushu Junior ke-8 pembukaannya ditandai dengan pemukulan tambur yang diawali oleh Presiden Jokowi dan diikuti sejumlah pihak. Seremoni kita akan dibuka dan semangat kita bertanding akan dimulai. Mr. President, to join us on stage and officially inaugurate the 8th World Junior Wushu Championship together with this gentleman. Mr. President, it's your cue. Presiden pada kesempatan itu didampingi oleh Ketua Umum PB Wushu Indonesia yang juga Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto serta Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali.
Senin 5 Desember, Presiden kembali mengunjungi sejumlah lokasi yang terdampak gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Presiden Jokowi antara lain mengunjungi Pondok Pesantren Darul Falah serta SMP Negeri 1 Warung Kondang. Presiden Jokowi mengungkapkan kunjungannya ke daerah terdampak gempa Cianjur untuk memastikan dimulainya relokasi dan rekonstruksi pasca terjadinya gempa. Presiden menjelaskan pembangunan rumah yang terdampak gempa akan segera dimulai. Pagi hari ini saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya. Hari ini relokasi dimulai pembangunannya. Dan yang kedua, nanti hari Kamis, ini baru persiapan, termasuk verifikasi, semuanya selesai nanti hari Kamis untuk bantuan, yang bukan relokasi, yang bantuan 50 juta, 25 juta, dan 10 juta juga akan diberikan. Hari Kamis dimulai diberikan. Sehingga masyarakat mulai ikut beraktivitas membangun rumahnya, membantu membangun rumahnya. Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi yang kita harapkan. Sejumlah pihak mendampingi Presiden Jokowi dalam mengunjungi lokasi terdampak gempa, diantaranya Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, serta Kepala BNPB Suharyanto. Selain itu, tampak mendampingi Presiden Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Kunjungan pada hari Senin 5 Desember itu merupakan kunjungan Presiden yang ketiga kalinya setelah terjadinya gempa bumi Cianjur. Selasa 6 Desember, Presiden Jokowi memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta. Dalam pengantarnya, Presiden antara lain meminta kepada semua pihak untuk melakukan antisipasi bencana dan cuaca ekstrim. Selain itu, Presiden Jokowi juga ingin jajarannya untuk memberikan perhatian dan memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG. Antisipasi bencana, cuaca ekstrim, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas. Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini. Dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan. Dan memastikan negara betul-betul hadir, segerakan bantuan kemanusiaan, dan juga segerakan rekonstruksi bangunan yang terdampak gempa maupun bencana lainnya apabila memang keadaan sudah memungkinkan untuk segera dimulai. Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan arahan tentang kondisi perekonomian nasional pada tahun 2023 mendatang. Presiden minta untuk berhati-hati dan waspada dalam mengambil suatu kebijakan. Kita harus tetap hati-hati dan waspada yang berkaitan dengan krisis keuangan, ekspor yang menurun, kemungkinan ekspor yang menurun, kemudian juga krisis pangan, hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik, sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras, betul-betul hitungannya itu, betul-betul hitungan lapangan. Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve, cadangan, dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu. Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, sehingga sekali lagi saya minta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkulasi, dihitung betul-betul. Rapat Kabinet Paripurna itu juga dihadiri Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin.
Selasa 6 Desember masih dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Presiden minta kepada para menteri dan sejumlah pihak untuk lebih aktif dalam mencari pasar atau negara yang akan menjadi tujuan ekspor. Selain itu, Presiden juga minta agar terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai tujuan wisata di tanah air. Kunjungan wisatawan asing ini penting sekali, utamanya untuk destinasi prioritas di Labuan Bajo, di Mandalika, di Borobudur yang harus terus kita dorong. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga minta agar terus dilakukan antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan pandemi COVID-19. Presiden mengapresiasi angka kasus harian di tanah air yang terus mengalami penurunan angka kasus dalam beberapa hari terakhir ini. Presiden mengatakan menurut data per 5 Desember, kasus harian COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.234 kasus, setelah sebelumnya sempat mencapai angka 7.000 kasus harian. Kamis 8 Desember, Presiden kembali melakukan kunjungan kerja ke lokasi yang terdampak bencana gempa bumi Cianjur. Pada kunjungan itu, Presiden Jokowi memberikan dana stimulan dari pemerintah untuk pembangunan dan perbaikan kembali rumah yang rusak akibat gempa. Pada kesempatan itu, Presiden minta kepada warga yang menjadi korban gempa Cianjur untuk segera membangun kembali maupun perbaikan rumah yang rusak akibat gempa setelah menerima dana bantuan stimulan rumah dari pemerintah. Selain itu, Presiden juga minta kepada warga untuk segera membersihkan puing-puing. Material bangunan yang masih bisa digunakan menurut Presiden untuk kembali digunakan lagi. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan tentang jumlah dana stimulan kepada warga yang terdampak gempa bumi Cianjur. Tadi malam saya hitung-hitung lagi. Tadi pagi saya sudah juga menyampaikan ke Menteri Keuangan, ada uang atau tidak. Ternyata ada sedikit, sehingga saya putuskan yang 50 akan menjadi 60 juta, yang 25 akan menjadi 30 juta, yang 10 akan menjadi 15 juta. Titipan saya agar pembangunannya segera dimulai, rumah-rumah yang runtuh segera dibersihkan dari puing-puing yang bisa dipakai, batu batanya yang bisa dipakai ya dibersihkan, dipakai lagi. Kayunya yang bisa dipakai juga agar bisa dipakai lagi. Setuju? Kemudian dari uang yang ada, silakan Bapak Ibu ambil, tetapi memang tahapan demi tahapan. Pengalaman kita di provinsi yang lain, diberikan semua, diambil semua, tidak jadi barang, tidak jadi rumah. Ada yang justru jadi sepeda motor. Oleh sebab itu, jangan kejadian itu di Jogenang, di Cianjur. Uang yang sudah diberikan agar 100% dipakai untuk perbaikan rumah yang kita miliki. Setuju? Presiden Jokowi juga mengingatkan agar rumah yang dibangun adalah rumah yang tahan gempa. Pada hari Kamis 8 Desember merupakan kunjungan Presiden Jokowi yang keempat kalinya setelah terjadinya gempa di Cianjur. Presiden Jokowi dari Istana Bogor menggunakan perjalanan darat. Hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Cianjur sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Kepala BNPB dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil.
Kamis 8 Desember masih dalam rangkaian kunjungan ke lokasi terdampak gempa di Kabupaten Cianjur, Presiden perintahkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk segera membangun kembali fasilitas pendidikan yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Menurut Presiden, kerusakan rumah, fasilitas pendidikan, serta fasilitas kesehatan yang paling parah adalah di Kecamatan Cugenang. Presiden mengatakan berdasarkan data yang diterima, sekitar 53.000 rumah rusak, dengan perincian 12.900 rumah rusak berat, 15.000 rusak sedang, dan 25.000 rumah rusak ringan. Presiden mengungkapkan Kecamatan Cugenang merupakan daerah yang paling parah terdampak gempa bumi. Presiden menegaskan pemerintah akan fokus kegiatan pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum yang rusak. Dan saya tadi sudah perintahkan ke Menteri PU untuk yang sekolah dasar ini selesai 3 bulan. Harus selesai, anak-anak harus belajar. Dan sementara belajar di mana, Bu? Di belakang ada lahan, Pak, di Tenda. rumah darurat di tenda. Di tenda. Iya. Bapak tadi sudah berinteraksi langsung juga, Pak, dengan korban yang masih berada di posko pengungsian. Sebenarnya kondisi mereka saat ini seperti apa, dan kapan mereka sudah boleh kembali atau meninggalkan posko pengungsian, Pak? Ya, yang di posko saya kira nggak ada keluhan. Hanya tadi kan kita sudah menyerahkan 8.000 bantuan untuk yang rusak berat 60 juta, untuk yang rusak sedang 30 juta, untuk yang rusak ringan 15 juta, untuk segera memulai pembangunan rumahnya mulai hari ini, agar masyarakat kembali ada kegiatan utamanya dalam rangka membangun kembali rumahnya. Saya kira kita ingin mengkonsentrasikan pada kegiatan pembangunan rumah dan juga fasilitas-fasilitas pendidikan, fasilitas umum yang juga kerusakan segera dimulai. Presiden Jokowi juga minta kepada TNI dan Polri untuk membantu membersihkan puing-puing rumah warga yang rusak. Arahan tersebut disampaikan langsung Presiden Jokowi kepada Pangdam 3 Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana di Posko Gempa Cianjur, Desa Cibulakan, Cugenang, Cianjur. Pada kunjungan itu, Presiden Jokowi juga meninjau rumah contoh tahan gempa. Presiden Jokowi pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat didampingi oleh sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah pihak seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kamis 8 Desember, Presiden Jokowi menuju Solo, Jawa Tengah untuk melakukan sejumlah rangkaian pernikahan putranya Kaisang Pangarep dengan Erina yang dilakukan di Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah. Demikian catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi pada pekan ini. Saya Muslih dan tim liputan Bayu Istiqlal serta Muhammad Rizkianto melaporkan. Catatan Presiden RI.